Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnanda Wijaya, NIM 06061382227095. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat, prinsip-prinsip dan fungsi strategi pembelajaran. 2. Peran strategi pembelajaran. 3. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Pertama, hakikat strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Jr. David 1976. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan, rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kemp 1995, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Di lain pihak, Dick dan Carey 1985 menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Paling tidak ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Yang kedua, strategi penyamaian pembelajaran. Yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Pertama, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kedua,
Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap atau sifat dan kepercayaan pada peserta didik. Berikut ini adalah prinsip umum pembelajaran yang dirangkum dari beberapa pakar pembelajaran, yaitu meliputi 1. Perhatian dan motivasi. 2. Keaktifan. 3. Keterlibatan langsung atau pengalaman. 4. Pengulangan. 5. Tantangan. 6. Balikan dan penguatan. 7. Perbedaan individual. Fungsi strategi pembelajaran. 1. Sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar. 2. Sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada. 3. Sebagai seperangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. 4. Sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan, ceramah kelas, latihan kelompok interaktif, dan penugasan pekerjaan rumah. Peran strategi pembelajaran. Yang pertama, peran strategi pembelajaran adalah menjadikan proses pembelajaran lebih efektif tersampaikan kepada siswa atau murid. Misalkan saja, strategi e-learning menjadikan pembelajaran menjadi lebih seru tersampaikan kepada siswa. Strategi pembelajaran adalah suatu cara atau metode yang dilakukan oleh seorang guru atau pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri atas beragam jenis, misalnya strategi e-learning, strategi praktek, strategi observasi, strategi mencatat, dan lain sebagainya. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Implementasi strategi pembelajaran adalah pelaksanaan, penerapan atau wujud teori, tindakan guru melaksanakan rencana mengajar, usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran, tujuan, metode, alat, serta evaluasi.
agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan. Langkah-langkah implementasi strategi pembelajaran. 1. Buat suasana belajar nyaman. 2. Merangkum pokok pembelajaran. 3. Belajar bersama. 4. Metode mempersingkat atau memodifikasi, menyerupai belajar dengan praktik. 5. Belajar rutin, tapi jangan lama. 6. Mengerti, bukan menghafal. A. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD. 1. Belajar dengan menyenangkan. 2. Belajar sambil bermain. 3. Anak usia SD masih senang bermain. Orang tua dapat memanfaatkan hal ini untuk mengajak anak bermain. Dengan diselipi materi pelajaran, anak akan gembira dan tanpa disadarinya ia juga belajar. 2. Implementasi strategi pembelajaran untuk jenjang SMP. A. Menciptakan suasana belajar yang nyaman. Tumbuhkan motivasi di dalam diri bahwa pendidikan itu penting. Terlebih buat kamu yang dikasih kesempatan untuk menginjak bangku pendidikan. Dengan begitu, kamu akan lebih bersemangat lagi untuk belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus. Implementasi strategi pembelajaran untuk jenjang SMA. A. Discovery learning. Belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contoh, guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir di daerah setempat. Peserta didik bekerja secara berkelompok, menelusuri informasi dengan mewawancarai penduduk, disertai pelacakan, dan kemudian diminta untuk membuat kesimpulan. Dilanjutkan presentasi.